warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kemana? Ayo. Sekali lagi, salam. Mudah-mudahan besok kita mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap pengurus Masjid Jami' Wadhaful Jannah Komplek Kapuk BCI Sekarang Indah ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terus senantiasa memakmurkan masjid ini. Para asatid wal asatidah, para khusus, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya tidak bisa satukan satu persatu, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan para orang tua kita, para guru-guru kita, para ustadz kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah rezeki. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Rezeki yang banyak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan rezeki itu kita bisa haji dan insyaallah. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Malam yang keberapa? Malam yang keempat kan rasanya 26 hari lagi lebaran ya kawan. Syukur tidak terasa. Kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa sampai hari yang ketiga ini, ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kearifan junjungan kita, ialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita semua umat yang mendapat syafaatul khutbah di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, terutama anak-anak sekalian, catat tema kita malam hari ini adalah Syahrul Ramadan, Syahrul Tarbiyah. Artinya apa? Bulan Ramadan itu adalah merupakan bulannya pendidikan, tarbiyah. Ramadan is the month education. Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Mengapa Ramadan disebut bulan-bulan tarbiyah? Di bulan Ramadan ini kita semua diupdate kembali, dimotivasi kembali, ya, diajarin kembali berbagai macam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan
Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa yang ini adalah merupakan pokok penting di bulan Ramadan. Bagi para orang tua ini adalah kewajiban. Tapi bagi anak-anak yang belum balik, ini adalah tarbiyah, pendidikan, latihan. Makanya kalian diberikan tugas dari guru masing-masing berbangga. Di sana ada mengikuti sholat 5 waktu minggu. Bagi anak-anak ini supaya dia kebiasaan. Karena kalau kalian kasih tugas, anak-anak itu gak mau. Berbangga. Bapak-bapak, jangan kasih tugas, itu adalah merupakan kewajiban. Tapi alhamdulillah di bulan Ramadan yang tadinya tidak sholat, insya Allah di bulan Ramadan banyak yang sholat. Insya Allah. Yang tadinya sholat sendirian di rumah, alhamdulillah. Ya, di masjid-masjid alhamdulillah penuh. Apalagi malam pertama kemarin merawat penuh walaupun balik lagi. Itulah Indonesia. Padahal negara yang dikatakan pinter-pinter, orangnya canggih-canggih teknologinya, itu nungguin hilang sidang isbat, aduh, pada gimana itu? Ya, padahal itu secara matematik saja itu bisa dihitung secara otomatis. Kenapa harus nunggu sidang isbat? Padahal di Aceh yang paling barat sudah diketahui, habis maghrib terus diinformasikan beres. Ini baru bisa, baru ketahuan kita jadi gak sholatnya. Akhirnya jadi, ya udah balik di rumah dan tiduran, gak jadi lagi. Enggak seperti awal. Begitu sidang isbat besok malam pertama Ramadan, wah penuh pagi. Kemarin kayaknya masih setengah-setengah. Ragu-ragu. Padahal kita apa sih yang ada di zaman modern sekarang ini? Kenapa itu? Apakah ini termasuk efisiensi? Anggarannya besar tuh, triliunan tuh, ropong itu banyak banget. Ya, tapi kan bagi umat itu resah, betul apa enggak? Tapi alhamdulillah bagi anak-anak seneng-seneng aja. Alhamdulillah, penuh semuanya. Kita pun bagaimana? Yang tadinya jarang untuk berinfak dan bersedekah, insya Allah kita setiap malam habis sholat tarawih keliling yang lihatin doang. Diisi apa tuh? Belajar untuk menjadi orang yang dermawan. Kalau segini bisa 2.000, bisa 5.000. Karena ketika kita beramal Allah tidak melihat banyak atau tidaknya. Tapi ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'malu ahabbu ilallah? Ya Rasul, amalan apakah yang dicintai oleh Allah? Adwamuha wa in qala. Amalan yang sedikit tapi mayem, amalan yang sedikit tapi terus menerus, itu amalan yang dicintai oleh Allah. SMS sekarang 50.000 dah, sekali aja untuk sebulan ini. Bukan gak bagus, tapi alangkah bagusnya tiap malam. Karena tiap malam dicatat oleh para malaikat. Karena setiap hari ada 2 malaikat yang selalu mendoakan kita. Malaikat yang pertama kita berdoa, Allahumma anfiq kulbikul halfan, ya Allah berikanlah tambah rezeki bagi mereka yang senantiasa diinfakkan hartanya di jalan Allah. Agak salah dikit, panas tadi ya, kayak air begini. Ya. Allahumma anfiq kulbikul halfan, ya Allah berikanlah tambah rezeki bagi mereka yang menginfakkan harta di dalam, insya Allah yang malam hari ini dengan ikhlas semata-mata karena Allah memasukkan hartanya ke kotak amal, maka dia akan mendapat doa malaikat dan insya Allah doa malaikat kabul. Insya Allah hartanya akan menjadi berkembang dan insya Allah tidak akan menjadi miskin. Catat tuh. Habis semua. Ya? Habis. Yang kedua pun malaikat berdoa. Bagaimana malaikat yang kedua berdoa? Allahumma amsikal halfan. Ya Allah berikanlah kepada mereka kerusakan, kepada mereka yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kontrakannya 40 kamar, mobilnya 5 Mercy. Tapi mudah-mudahan bukan hasil korupsi.
Ya, banyak ekonominya, banyak pengikutnya, amal lewat ngelirik doang. Ingat, itu pun mendapat doa malaikat. Apa doa malaikatnya? Kerusakan yang Allah berikan kepada mereka. Kadang-kadang jangan heran kalau dia kadang-kadang wah begitu besok bulan Ramadan kemalingan. Itu salah satunya. Wah begitu besok kebakaran, bisa aja terjadi betul. Besok-besok stroke masuk rumah sakit, habis tuh harta. Tapi insya Allah ketika kita tidak punya uang yang begitu banyak, sedikit saja, tapi kita mampu menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memberikan keberkahan dan kesehatan untuk kita semua. Tuh, belajar apa? Belajar untuk menjadi orang yang dermawan. Gak usah gede-gede, dikit-dikit aja tuh. Nanti juga kalau udah gede, sedikit mau berinfak, sedikit berinfak. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, belajar apa lagi? Belajar tadarus Al-Quran. Lihat tuh, di sini sih alhamdulillah anak-anaknya banyak tahfidz gitu. Bapak-bapaknya banyak ngaji juga gitu kan. Coba udah dicek belum? Itu Quran yang urutan yang ditaruh di atas lemari udah dibersihin belum? Cek, dibersihin ya dibaca lah. Bagaimana kita bisa? Sorry ya Pak, ada keluarnya. Bagaimana kita bisa untuk apa? Untuk melancarkan membaca Al-Quran biar lancar. Maka insya Allah dengan terus belajar membaca Al-Quran. Jangan-jangan udah Allah penutupan pengajian. Biasa kan begitu kalau mau puasa. Jangan-jangan kalian gak ngaji. Ya di buku Ramadan ada tuh. Di situ ada tugas minimal one day one juz bagi yang sudah bisa baca. Satu hari satu juz insya Allah bisa. Kalau hari belum 3 hari, siapa yang sudah 3 juz? Alhamdulillah. Gak bisa one day one juz, ya udahlah 1 hari 1 lembar. Gak bisa juga 1 hari 1 ayat. Ya gak bisa baca Quran. Kalau gak bisa banget gitu. Ini momen daripada kita tidur dulu, banyak liburnya. Katanya banyak liburnya, saya bisa masuk. Yang lain gak apa-apa. Sambil nunggu istirahatkan gak makan juga sholat duha sambil baca Al-Quran. Siapa tahu selama sebulan kita belajar membaca Al-Quran, maka yang namanya ala sesuatu kebaikan itu ala biasa harus dipaksa, Pak. Betul apa enggak? Kalau sudah dipaksa menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa akan menjadi habit, kebiasaan. Ya, inilah bulan tarbiyah, bulan dimana pendidikan bagi kita. Yuk kita tingkatkan amaliyah kita. Yang tadi, yang mulai awalnya sholatnya di rumah sudah mulai ke masjid ya, sudah mulai sholat kerja, tambahin sholat sunnahnya. Kita bangun malam jam 3 nih, biasakan belajar bangun malam jam 3. Alhamdulillah sintong tiap malam ngebangun budak. Alhamdulillah. Kalau sintong habis ngebangunin tidur apa sholat apa enggak tuh? Puasa apa enggak tuh? Mudah-mudahan di sini sholat dan puasa. Di sana mau biasa. Mereka begadang malam, habis itu boleh-boleh di sholat subuh. Sholat puasanya kagak, tapi bangunin. Ya tahu gak dapat pahalanya kalau gitu lah. Padahal di para remaja itu yang mau duit, pahalanya sangat besar. Belajarlah di situ sholat tahajud, walau hanya 2 rakaat, apa-apa. Yang penting sedikit terus main. Itu amalan yang dicintai oleh Allah. Belajar bersedekah, belajar silaturahmi. Insya Allah selama 30 hari masa gak ada hasilnya nanti bulan Syawal. Maka orang yang lulus dari pendidikan Ramadan selama sebulan, maka tahun depan bulan Syawal depan itu lebih baik daripada sebelumnya. Berarti dia mendapatkan pendidikan yang maksimal. Mudah-mudahan kita semua ya senantiasa terus membiasakan diri untuk ziyadatul khair, untuk tambah kebaikan, untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Lomba-lomba dalam kebaikan. Sekarang lomba-lombanya apa? Lomba-lomba belajar.
lomba-lomba jualan, banyak banget ramai itu di JB lebih ramai di sana. Ya, tapi kita insya Allah terus kita istiqomah di masjid ini supaya kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan umur panjang. Mudah-mudahan kita terus melaksanakan apa yang ibadah Ramadan sampai kita lebaran, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.